Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswiku sekalian, untuk mata kuliah Sufi Healing 2, saya akan membuat sebuah resume dari perkuliahan kita selama 1 semester. Mudah-mudahan resume ini bermanfaat bagi kalian semua. Mata kuliah Sufi Healing ini adalah mata kuliah yang sangat penting bagi saya dan juga bagi kalian gitu ya, karena mengarahkan kita untuk bisa memberi terapi terhadap pasien atau terhadap klien begitu ya. Walaupun saya mohon maaf bahwa untuk perkuliahan Sufi Healing dengan pendekatan yang sifatnya itu daring seperti ini, bagi saya agak susah dilakukan begitu ya. Karena yang paling tepat Sufi Healing itu adalah kita belajar secara berhadap-hadapan. Tapi tentu saja bahwa segala keterbatasan yang ada ini tidak mengurangi khidmat kita untuk tetap belajar Sufi Healing ini dengan baik. Dan mudah-mudahan kita suatu ketika bisa mengambil manfaat dari Sufi Healing ini. Dan Sufi Healing ini adalah mata kuliah yang paling mengasihkan bagi saya begitu. Karena di dalam Sufi Healing akhirnya kita tahu bahwa ada sejumlah ajaran di dalam tasawuf begitu yang mengarah untuk bisa mengobati problem yang sekarang ini sedang dihadapi oleh manusia-manusia modern begitu ya. Manusia-manusia yang seringkali alpa, seringkali lupa terhadap aspek spiritualitas, padahal justru aspek spiritualitas itu yang dibutuhkan oleh kita semua untuk penyembuhan kita dari penyakit yang sudah sampai pada tingkat kritis tersebut. Nah, kita ketahui bahwa dalam Sufi Healing itu Sufi itu dari kata tasawuf begitu ya. Tasawuf itu kalau kita mengambil dari Sirul Asrornya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu taknya adalah taubat. Jadi harus selalu dilakukan atau harus selalu didahului dengan taubat. Tapi taubat ini tidak semata-mata taubat, tapi taubat yang dibarengi dengan talqin zikir terhadap mursyid atau terhadap guru rohani gitu ya. Itu pertama taubat. Yang kedua adalah sodnya itu sofa, atau seseorang itu bersih begitu ya, bersih baik dalam pengertian zahir maupun batin. Yang ketiganya adalah wilayah atau kewalian. Wilayah atau kewalian ini banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan kewalian ini. Dan kemudian yang terakhir adalah fana, bagaimana kita selalu memfanakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akar kata dari tasawuf. Sementara healing itu adalah sebuah teknik terapi begitu, sebuah teknik penyembuhan. Jadi Sufi Healing itu adalah sebuah teknik penyembuhan berdasarkan ajaran-ajaran Sufi begitu ya. Tentu saja bahwa ajaran Sufi bukanlah sesuatu yang hanya bisa untuk dipelajari begitu ya, hanya bisa untuk dibaca di buku-buku. Ajaran Sufi adalah sebuah laku yang harus dijalani begitu. Cuma mungkin bagi kita tasawufnya masih tasawuf ilmi, tidak apa-apa, ini adalah untuk wawasan begitu ya. Tetapi sebenarnya harus ditempuh dengan sebuah jalan yang memang mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan hal-hal yang kemudian menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama itu adalah justru kalau seseorang itu mau memiliki kemampuan untuk proses terapi penyembuhan, yang paling utama disembuhkan itu adalah diri sendiri dulu gitu kan. Selain itu dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari bersama, kita tahu begitu ya bahwa tasawuf ini memberikan sebuah wawasan bagi kita semua begitu. Agar apa? Agar kemudian kita tidak semata-mata melihat berbagai macam bentuk peribadahan itu semata-mata sebagai bentuk peribadahan begitu, tetapi selalu dikaitkan dengan aspek-aspek terapi itu. Seperti misalnya kita mulai dari wudhu gitu ya. Saya sudah menyampaikan wudhu mengandung aspek terapi, kemudian sholat mengandung aspek terapi, zikir mengandung aspek terapi, ibadah-ibadah yang lain mengandung aspek terapi. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya sudah ditulis dalam buku Sufi Healing saya. Mungkin suatu ketika kalian bisa mendapatkan buku itu.
Tapi yang jelas bahwa untuk menjadi seorang terapi yang baik, kita harus mengetahui dasar-dasarnya dan kemudian riadoh-riadohnya begitu ya. Dari mana riadoh itu? Riadoh itu didapat bukan semata-mata dari guru dalam pengertian biasa begitu, tetapi dari seseorang yang memang bisa membawa kita untuk sampai pada Allah, seseorang yang bisa memberi kita kesempatan untuk bisa lebih dekat atau kembali terhadap Allah. Maka bagi para terapis dengan background tasawuf begitu, harus bermursyid begitu ya, harus punya mursyid. Karena dengan mursyid itu, dengan adanya rangkaian silsilah, akan membawa medan ruhani kita masuk pada orbit medan ruhani orang-orang yang bisa istilahnya itu membersihkan hati kita di situ dari penyakit-penyakit yang bersifat baik penyakit zahir maupun dari penyakit batin begitu ya. Penyakit batin itu banyak sekali sebabnya, misalnya kesombongan, uzubriyah, takabur itu adalah penyakit-penyakit batin gitu ya. Wujud-wujud binatang dalam hati kita semua atau dalam kolbu kita semua gitu. Makanya sebagai sebuah proses awal bagi seorang terapi sufi itu harus betul-betul memahami sebuah hadis Nabi itu. Inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhalahu saluha sairu. Inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih. Hada ala wahyal qalb. Ala di situ adalah kalau dalam bahasa Sunda itu pangeling-eling gitu ya, pepeling gitu. Ingatlah gitu, ingatlah. Ala wahyal qalb. Segumpal daging itu adalah kolom. Jadi kolom itu yang sebenarnya harus selalu dibersihkan gitu ya, harus selalu dibersihkan sehingga dengan kondisi kolbu yang bersih itu memungkinkan seseorang itu wusul terhadap Allah dan kemudian doanya juga menjadi doa yang diijabah oleh Allah begitu. Oke, itu resum dari perkuliahan kita selama 1 semester ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.